Selanjutnya, marilah kita membedah soal-soal yang berkaitan dengan konstruksi. Konstruksi ini berkaitan dengan kegrafikaan, kemudian penempatan, dan kelengkapan soal. Nah, untuk kaidah keempat, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh indikatornya, disediakan sebuah kutipan, siswa dapat melengkapi istilah atau kata dalam kalimat. Nah, pada contoh sebelah kiri, disediakan sebuah kalimat yang dirumpangkan, kemudian siswa diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan kata yang tepat. Akan tetapi silakan dilihat pada pokok soal yang dicetak merah. Kalimat tersebut jika dilengkapi, maka penggunaan kata yang tepat atau sesuai adalah titik-titik. Kalimat ini cenderung berbelit-belit sehingga perlu disederhanakan, perlu dibuat lebih efektif. Seperti pada contoh sebelah kanan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Jadi cukup disebutkan seperti itu. Selanjutnya kaidah 5, rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi tidak perlu menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak diperlukan, seperti pokok soal yang dicetak merah pada sebelah kiri. Ada sebuah kutipan, kemudian pokok soalnya, setiap cerita tentunya memiliki makna yang bermanfaat bagi pembaca, baik makna tersurat maupun tersirat. Nah, ini kan sifatnya informatif, tidak perlu dalam pokok soal. Cukup disebutkan seperti kalimat yang berikutnya. Makna yang tersurat dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik. Jadi cukup kalimat terakhir tadi. Seperti pada contoh soal yang sebelah kanan. Ini contoh soal yang baik. Kaidah 6, pokok soal tidak mengarah pada jawaban atau tidak memberi petunjuk pada kunci jawaban. Agar lebih jelas, silakan dilihat pada contoh soal berikut. Pokok soal yang berada di sebelah kiri cenderung mengarahkan siswa pada kunci jawaban. Gagasan utama pada umumnya ada di awal atau akhir. Pernyataan ini tentunya berpotensi untuk mengarahkan siswa pada jawaban. Kalau tidak berkaitan dengan kalimat pertama, ya terakhir. Informasi di kalimat pertama, bahan baku tahu Sumedang berupa kacang kedelai. Berarti intinya membahas bahan. Ada di pilihan C. Informasi di kalimat terakhir, harga kacang kedelai yang digunakan berkisar 12.700 sampai 13.000 per kilogram. Berarti intinya tentang harga kacang kedelai. Nah, ini ada di pilihan A. Dengan demikian, siswa seolah diarahkan untuk menjawab A atau C. Maka pokok soal ini perlu diubah seperti contoh sebelah kanan. Jadi cukup disebut gagasan utama paragraf tersebut adalah titik-titik. Kaidah 7. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Artinya, tidak boleh ada dua kata negatif, misalnya kata tidak dan kecuali dalam satu pokok soal. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut. Setelah disediakan sebuah kalimat, siswa diminta untuk menunjukkan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Instruksinya, penggunaan kata tidak baku ditunjukkan pada kata berikut kecuali titik-titik. Awalnya menanyakan kata tidak baku, tetapi masih dilanjutkan dengan kecuali. Berarti maksud soal ini adalah ingin menanyakan kata baku. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Seharusnya, jika memang menanyakan kata baku, cukup disebutkan kata baku. Misalnya, penggunaan kata baku ditunjukkan pada kata titik-titik. Cukup demikian. Atau, jika memang menanyakan kata tidak baku, bisa seperti contoh sebelah kanan. Penggunaan kata tidak baku ditunjukkan pada kata titik-titik. Kaidah 8, panjang pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya tidak ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek, sehingga tidak ada kecenderungan dari siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang saja atau yang paling pendek. Seperti pada contoh soal yang sebelah kiri, ide pokok kutipan tersebut adalah titik-titik. Pada pilihan jawaban A, ada 2 baris, kemudian yang B 1 baris saja, C 2 baris lagi, dan D 1 baris. Nah, ini tidak sama, tidak relatif sama.
Sedangkan contoh soal yang sebelah kanan memiliki panjang pilihan jawaban yang relatif sama. Ide pokok kutipan tersebut adalah pengobatan luka bakar, cara mengobati luka bakar, bahan alami untuk luka bakar, dan mengobati luka bakar secara alami. Ini relatif sama redaksinya, panjangnya juga relatif sama. Maka contoh soal yang sebelah kanan adalah contoh soal yang baik. Kaidah 9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Nah, silakan dilihat pada contoh sebelah kiri. Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Perhatikan pada pilihan jawabannya, ternyata pada bagian D ada pilihan semua jawaban salah. Ini seharusnya diganti dengan alternatif lain. Jadi ada alternatif pilihan jawaban lain. Mungkin tanda bacanya yang diubah atau peletakan tanda bacanya yang diubah. Sehingga pada contoh soal yang sebelah kanan, ini sudah ada alternatifnya, ini yang lebih baik, termasuk contoh soal yang baik. Kaidah 10, pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, dan pilihan jawaban berbentuk angka yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Jadi intinya harus urut, bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil, dari awal akhir atau akhir awal. Nah, pada contoh soal sebelah kiri, ternyata masih belum urut. Bukti watak tokoh aku perhatian terdapat pada nomor titik-titik. A1, B4, C3, D2. Ini masih acak. Sedangkan pada contoh soal yang kanan, pilihan jawabannya sudah urut dari kecil ke besar. Bukti watak tokoh aku perhatian terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Nah, ini urut. Ini yang soal baik. Jika mau diubah pilihannya dari 4 ke 1, ini masih boleh. Kaidah 11. Jika dalam soal ada gambar, grafik, tabel, dan sejenisnya, harus jelas dan berfungsi. Jadi keberadaannya memang benar-benar diperlukan dan penyajiannya harus sejelas mungkin. Nah, contohnya dapat dilihat pada soal berikut. Disediakan sebuah grafik, tetapi ternyata informasinya masih belum lengkap. Tidak ada judul dan keterangan yang jelas. Garis horizontal sudah disertai dengan keterangan merek smartphone, tetapi garis vertikal tidak disertai keterangan. Angka 10-60 itu menunjukkan apa? Tidak disebutkan. Selain itu juga tidak ada keterangan tentang diagram batang yang berwarna hitam dan putih. Hitam menunjukkan apa, putih menunjukkan apa. Walaupun mungkin bisa dikira-kira, data dalam grafik dan sejenisnya ini harus disebutkan secara pasti dan jelas. Inilah contoh soal yang sudah baik. Grafik sudah dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Ada judul, data peringkat penjualan smartphone pada kuartal 3 tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya juga ada keterangan bahwa garis horizontal yang ke kanan menunjukkan merek smartphone, dan garis vertikal atau yang ke atas menunjukkan pangsa pasar dalam hitungan persen. Selain itu juga ada keterangan bahwa diagram batang yang berwarna hitam menunjukkan tahun 2016 dan yang putih menunjukkan tahun 2017. Di bagian bawah masih dilengkapi dengan sumber data. Dengan demikian, grafik dapat dibaca dan dipahami secara pasti. Misalnya, penjualan smartphone merek Samsung sebanyak 18% pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 naik menjadi 22%, karena grafiknya di atas angka 20, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, kaidah 12. Butir materi soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat pada soal nomor 1. Ini contoh soal yang sudah benar, sudah baik. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 2.
Perbaikan penulisan ejaan kata yang dimaksud pada nomor 1. Nah, berarti soal nomor 2 masih bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Artinya jika siswa tidak bisa menjawab nomor 1, otomatis nomor 2 juga tidak bisa. Maka soal seperti nomor 2 inilah yang termasuk soal yang kurang baik. Selanjutnya, mari kita membedah soal-soal yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Tentu bahasa menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam penulisan apapun, termasuk dalam penulisan soal. Soal yang disusun dengan bahasa yang efektif tentu akan lebih mudah dipahami. Jangan sampai pertanyaan pada soal justru menimbulkan pertanyaan baru yang tidak perlu, atau soal menimbulkan persoalan baru yang tidak diperlukan. Artinya aspek-aspek teknis perlu diminimalkan. Nah, untuk kaidah ke-13, butir soal harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh berikut. Setelah disediakan sebuah stimulus berupa kalimat yang dirumpangkan, selanjutnya siswa diminta untuk melengkapi dengan kata yang tepat. Tetapi pada bagian pokok soal tertulis, kata yang mana dapat digunakan untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Kalimat ini cukup rancu, jadi tampak seperti pertanyaan sekaligus seperti pernyataan dalam soal uraian. Nah, ini perlu dipertegas dan perlu diperjelas supaya lebih efektif, sehingga bentuknya bisa tampak seperti contoh soal yang baik yang ada di sebelah kanan. Cukup disebutkan, kata yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Kaidah 14, soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif atau yang mudah dipahami. Contohnya bisa dilihat pada soal berikut. Dua soal ini sama-sama diawali dengan kutipan teks fabel, selanjutnya siswa diminta untuk menilai atau menanggapi penggunaan bahasanya. Akan tetapi, silakan perhatikan pada redaksi pokok soalnya. Pada soal yang sebelah kiri disebutkan, argumentasi yang relevan berkaitan dengan aspek kebahasaan yang khas dalam kutipan fabel tersebut adalah titik-titik. Nah, tampak pada kalimat ini cenderung menggunakan bahasa yang agak berbelit-belit, tidak langsung pada maksudnya atau masalahnya, dan tidak menggunakan bahasa yang familiar. Sehingga kemungkinan siswa perlu membaca 2 atau 3 kali, bahkan juga mungkin saja siswa tidak memahami maksudnya. Maka kalimat pada pokok soal ini perlu diperbaiki seperti tampak pada soal sebelah kanan. Sehingga cukup disebutkan, komentar tentang kebahasaan yang sesuai dengan kutipan fabel tersebut adalah titik-titik. Nah, ini contoh soal yang sudah baik. Kaidah 15, jika diterapkan di daerah lain atau mungkin nasional, soal tidak boleh menggunakan bahasa daerah tertentu. Hal ini agar tidak terjadi bias budaya, tidak ada kesan condong atau berpihak atau mungkin menyukai budaya tertentu dan bahasa daerah tertentu. Mari kita perhatikan contoh soal sebelah kiri. Di sini disediakan sebuah stimulus berupa teks cerpen. Jika kau datang ke kampungku, keadaannya masih sama. Tentu tak seperti tempat tinggalmu di ibu kota. Terlebih langgar. Nah, ternyata di kalimat ketiga terdapat kata langgar yang dalam kalimat ini berarti musola atau surau. Kosakata ini berasal dari bahasa Jawa. Inilah yang tidak diperbolehkan. Karena siswa yang berasal dari Jawa, kemungkinan besar pasti paham. Akan tetapi, siswa yang dari luar Jawa belum tentu memahami maksud dari kosakata ini. Maka istilah langgar perlu diubah ke dalam bahasa Indonesia seperti tampak pada contoh yang sudah baik. Jika kau datang ke kampungku, keadaannya masih sama. Tentu tak seperti tempat tinggalmu di ibu kota, terlebih surau. Nah, ini sudah diganti surau. Kaidah 16 sekaligus yang terakhir, pada pilihan jawaban tidak ada kata atau frasa yang bukan satu kesatuan makna. Nah, untuk memperjelasnya, silakan mengamati contoh berikut.
Dua contoh soal ini diawali dengan stimulus yang sama, yakni kutipan teks yang redaksinya sama, dan pokok soal yang juga sama persis. Hanya saja pilihan jawabannya yang tak serupa. Pilihan jawaban soal sebelah kiri tampak ada pengulangan kata dampak, sedangkan soal sebelah kanan tidak ada pengulangan. Nah, artinya soal sebelah kanan adalah contoh soal yang baik dan perlu diikuti. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam penyusunan soal pilihan ganda.